Strategi difusi inovasi implementasi sistem automated online protecting pada asesmen daring universitas sebagai pelopor pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) di Indonesia. Universitas terbuka terus dituntut untuk mengintegrasikan teknologi terkini guna mengoptimalkan layanan akademiknya. Pada tahun 2024, UT menguji coba sistem automated online protecting untuk mengawasi ujian mahasiswa secara daring. Sistem ini dirancang untuk memantau peserta ujian secara real-time melalui kamera dengan mendeteksi wajah, gerakan mata, hingga pola perilaku selama ujian berlangsung demi menjaga integritas akademik institusi. Namun, implementasi teknologi ini tidak luput dari tantangan sosiologis dan psikologis. Di kalangan mahasiswa dan dosen, muncul kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi, potensi bias algoritma dalam menilai kecurangan, serta tekanan psikologis akibat pengawas yang terlalu intens. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi pendidikan tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan perangkat lunaknya, melainkan pada bagaimana inovasi tersebut didifusikan, dijelaskan, dan diterima oleh komunitas kampus. Rumusan masalah yang pertama, mengapa automated online protecting dikategorikan sebagai inovasi dan bagaimana analisis 5 karakteristik inovasi Rogers terhadap implementasi protecting AI. Yang kedua, bagaimana rancangan strategi difusi inovasi komprehensif agar meminimalkan resistensi. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan protecting untuk intervensi dan evaluasi diri mahasiswa. Tujuan yang pertama, menganalisis sistem automated online protecting menggunakan 5 karakteristik inovasi Rogers secara logis. Kedua, menyusun strategi difusi yang terstruktur mengacu pada tahapan proses keputusan inovasi Rogers. Yang ketiga, merumuskan implementasi praktis protecting untuk mendukung proses evaluasi mandiri dan perbaikan pembelajaran. Atribut inovasi Rogers. Sistem automated online protecting dikategorikan sebagai inovasi karena menawarkan metode pengawasan ujian yang menghentikan ketergantungan pada ruang fisik dan pengawas manusia. Menggantinya dengan otomatisasi AI, berikut adalah analisis mendalam berdasarkan teori Everett-Rogers. Yang pertama, keuntungan relatif. Sistem ini memberikan keuntungan besar bagi UT dalam hal efisiensi operasional skala masif dan memberikan fleksibilitas lokasi ujian bagi mahasiswa sembari tetap menjaga kredibilitas akademik ujian daring. Kedua, kesesuaian. Inovasi ini sangat selaras dengan visi UT sebagai universitas berbasis cyber, namun sistem ini mengalami hambatan kesesuaian nilai terhadap ekspektasi privasi data dan kenyamanan psikologis mahasiswa. Ketiga, kerumitan. Tingkat kerumitan inovasi ini tergolong cukup tinggi. Mahasiswa dihadapkan pada persyaratan perangkat seperti kamera atau webcam dan kestabilan internet, sementara dosen harus beradaptasi dalam membaca log data kecurangan yang dihasilkan oleh algoritma. 4. Kemampuan diuji cobakan. Sistem ini memenuhi aspek reliability karena UT dapat meluncurkan uji coba fungsional pada program studi atau mata kuliah tertentu sebelum diaplikasikan secara menyeluruh ke seluruh unit. Kelima, kemampuan diamati. Hasil dari penerapan sistem ini sangat nyata dan dapat diobservasi secara empiris melalui laporan statistik tingkat kecurangan, kecepatan pengolahan nilai ujian, dan transparansi log aktivitas. Fase pengetahuan dan persuasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Universitas harus mensosialisasikan sistem baru ini secara transparan. UT dapat menyelenggarakan kampanye informasi berskala nasional melalui infografis interaktif di media sosial, menyusun buku panduan protokol pengawasan AI, serta mengadakan seri webinar wajib bagi dosen dan mahasiswa untuk menjelaskan apa itu automated protecting dan apa saja yang direkam dan di mana data tersebut disimpan. Kedua, tahap persuasi. Untuk membangun sikap positif dan meredam kecemasan psikologis serta isu bias algoritma, UT wajib menerapkan kebijakan human in the loop. Melalui kebijakan ini, universitas menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai pendeteksi awal, sedangkan keputusan final mengenai kecurangan tetap berada di tangan dosen atau manusia. Selain itu, keterlibatan tokoh dosen senior dan perwakilan BEM sebagai
opinion leaders dalam memberikan testimoni positif sangat krusial pada tahap ini. Yang ketiga, tahap keputusan. Guna mendorong dosen dan mahasiswa menerima sistem ini, UT harus menyediakan fasilitas simulasi ujian di dalam LMS sebelum pekan ujian resmi dimulai. Simulasi ini bersifat bebas resiko, tidak mempengaruhi nilai akademis, sehingga mahasiswa dapat membiasakan diri dengan sistem dan memastikan perangkat mereka kompatibel tanpa adanya tekanan psikologis. Tahap konfirmasi dan audit, penguatan rasa saling percaya. Pada tahap ini, universitas terbuka berkomitmen penuh untuk menjaga keberlangsungan sistem dengan terus mengumpulkan pasukan pasca ujian. Evaluasi diri mahasiswa. Sistem proctoring diintegrasikan pada kuis latihan mandiri mingguan. Setelah pengerjaan selesai, mahasiswa menerima dashboard analitik personal yang menunjukkan pola fokus mereka, seperti fokus Anda menurun pada soal nomor 11-15 karena pergerakan mata yang menjauh dari layar sebanyak 4 kali. Nah, ini melatih kemampuan metakognitif mahasiswa untuk mengevaluasi konsentrasi dan kesiapan belajar mereka. Intervensi pembelajaran oleh dosen. Dosen menerima ringkasan data agregat dari AI mengenai perilaku mahasiswa saat ujian formatif. Jika data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menunjukkan indikasi cemas atau menghabiskan waktu terlalu lama pada klaser soal materi tertentu, dosen dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar intervensi. Dosen kemudian melakukan perbaikan berupa penyediaan materi pengayaan atau penyempurnaan modul ajar pada konsep yang dianggap sulit tersebut. Kesimpulan, penerapan automated online protecting di UT bukan hanya soal kecanggihan perangkat lunak, melainkan bagaimana inovasi tersebut didifusikan dengan menyeimbangkan efisiensi cyber, kenyamanan psikologis, dan integritas akademik.